Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kanalnya Anissa Sukono, dimana kanal ini bakal kasih kalian informasi seputar destinasi wisata. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen terbaik kalian. Juga aktifkan tombol loncengnya. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Keraton Kaibon itu dihancurkan oleh VOC di bawah kepemimpinan Jenderal Dendles saat itu, dan memang ada proyek pembangunan jalan darat dari Anyer sampai ke Panarukan. Jadi ada kisah lain nih, ternyata Keraton Kaibon itu bukan dihancurkan oleh VOC. Keraton yang dibangun pada masa Sultan Syafyuddin atau Sultan ke-21 sebagai persembahannya kepada sang ibu, yaitu Ratu Aisyah, ini dipercaya masyarakat umum dihancurkan oleh Belanda. Ternyata komplek istana yang berlokasi di Kampung Kroya, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen ini justru dihancurkan oleh rakyat Banten itu sendiri. Dan untuk baca naskah-naskah kuno Banten, yaitu Bapak Yadi Akhyadi, dan beliau mengatakan berdasarkan penelitiannya terhadap cerita rakyat Banten, Kaibon itu dihancurkan oleh rakyat Banten sendiri bersama para ulama Banten sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialis. Ungkapnya, lebih baik hancur lebur oleh pribumi daripada diinjak oleh kolonial. Dalam naskah tersebut, VOC menguasai Banten pada tahun 1683, masa di mana Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar atau Sultan Haji yang mengkhianati ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. VOC membiarkan Kesultanan Banten berkuasa di bawah kontrolnya sampai VOC dibubarkan pada 1 Maret 1796. Pada tahun 1807, kerajaan Banten dikuasai oleh Perancis, dan secara otomatis seluruh jajahan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Herman William Dendles yang diangkat sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Ia memerintahkan 3 hal kepada Sultan Syafyuddin yang menduduki tahta Kesultanan Banten ketika itu. Namun, perintah itu ditolak mentah-mentah. Bahkan Sultan Syafyuddin memenggal kepala Komander Philip Peter Dupuy yang diutus oleh Dendles. Pada hari itu juga, tepatnya 21 November 1808, Dendles menyerbu dan menaklukkan Keraton Surosowan. Keraton Kaibon sempat dijadikan Karsidenan Banten karena Keraton Surosowan itu kondisinya sudah porak-poranda, dan sesudahnya pusat pemerintahan Karsidenan Banten dipindahkan ke tempat yang saat ini menjadi Museum Nasional Provinsi Banten di Kota Serang. Karena komplek Kesultanan Banten ditinggalkan, maka bangunan-bangunan yang tersisa seolah tak bertuan. Para ulama dan rakyat akhirnya bekerja sama membongkar bangunan-bangunan yang tersisa. Bahannya digunakan untuk membangun pondok pesantren dan rumah warga. Setelah itu barulah dibakar. Jadi bukan Dendles yang memporak-porandakan Keraton Kaibon, menurut Yadi Akhyadi. Sekarang kita ketemu lagi nih sama Tete cantik. Ini pacarnya kayak niat banget ya. Katanya sih lagi bikin TikTok, bener nggak? Dengan siapa namanya Teh? Siapa? Rosa. Rosa yang kumer. Sih, kita kayak mau ngejar ini deh, makan siang ya. Ini oke, kita boleh berhenti di sini nggak? Oh, lapar ya? Karena dia lapar. Ini dari mana Teh? Dari Kasunyatan. Kasunyatan. Iya. Niat banget ya lihat kostumnya tuh. Cantik ya guys ya. Udah bikin videonya? Udah. Kenapa pilih di Kaibon? Bagus. Terus sekarang udah cantik. Lancar sama TikToknya ya. Iya. Say hi dulu dong. Udah. Itu dia ya, ternyata ada yang lagi bikin TikTok juga guys ya. Tuh di sana juga tuh. Remaja-remaja. Mana sih kakak? Tuh ya. Ini mereka. Nah, ya. Oke. Jadi memang di sini juga kayak apa ya? Jadi venue, jadi tempat yang pas banget buat bikin video TikTok. Kamu bikin video TikTok enggak? Oh enggak ya. Tapi nggak apa sih ya, karena emang diperlukan usaha yang maksimal banget untuk bisa dapat hasil yang maksimal juga gitu, apalagi dengan wah ini pemandangan-pemandangan yang bunga-bunga yang cantik nih guys.
merah ya. Terus juga ada historinya. Jadi ada sisa peninggalan Keraton Kaibon ya. Dulu ini tempat Safiuddin di sini ya. Jadi ini masih ada bekas peninggalannya, bangunannya ya. Sekaligus kita belajar tentang sejarah dan juga bisa bikin konten yang menarik di sini juga dengan bunga-bunga yang cantik. Wow, di mana lagi kalau bukan di Keraton Kaibon. Jadi kunjungi terus karena Banten ini punya banyak banget destinasi ataupun spot-spot wisata yang Terlepas dari itu semua, ini menjadi sebuah kearifan lokal yang ada di Banten dan sudah menjadi tugas kita sebagai generasi penerusnya untuk menjaga cagar budaya ini supaya anak cucu kita ke depannya juga masih bisa menikmati peninggalan sejarah ini.